Padang rumput Silingol, Mongolia Dalam, terdapat sebuah fenomena alam unik bernama Danau Susu atau Bayin Chagan Nuur. Airnya berwarna putih susu, terbentuk karena tingginya kalsium karbonat dan mineral lain yang teraduk dari dasar danau. Nama aslinya berarti Danau Putih yang Kaya, tercipta dari aktivitas vulkanik dan pergeseran geologi jutaan tahun lalu. Kini, danau alkali alami ini menjadi magnet wisata dunia. Yang lebih mengejutkan, air susu dari danau ini bahkan bisa diminum. Bukan dengan mencelupkan tangan ke danau, melainkan melalui keran khusus yang langsung terhubung dengan airnya. Sebuah inovasi cerdas dari pemerintah setempat. Pemandangan putih susu yang membentang di tengah padang rumput ini dijuluki sebagai permata tersembunyi Mongolia. Kalau kalian berkesempatan ke sini, berani nggak mencoba air dari danau susu ini? Jangan lupa like, follow, dan komentar untuk tahu lebih banyak tempat unik di dunia. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh kemuliaan dan ampunan. Mulai saat ini mari kita benahi bulan suci yang dinanti-nanti. Sambutlah dengan riang gembira, muliakan untuknya banyak tilawah. Connecting the dots, forging a winner spirit, forging a winner spirit. Ayolah muslim, perkuat imanmu, kokohkan, rapikan barisanmu. Ukhuwah ditegakkan, utamakan ikatan yang lain, kondisikan. Ramadan adalah bulan perjuangan, ikrarkan kebangkitan, niatkan kesungguhan dengan kesabaran serta keikhlasan, untuk menggapai insan mutakin berkah sukses mulia. Raihlah ampunan, amal tingkatkan, masjid semarakan, ayo dimakmurkan, dengarkan ceramah, hadir kajian, ambillah soft terdepan, ngaji rutinkan. Cairkan zakat kita, sedekah kita, enyahkan kemelekatan, keserakahan. Raih Lailatul Qadar, itikaflah Idul Fitri kan datang, ayo saling bermaafan. Connecting the dots, forging a winner spirit, forging a winner spirit. Ayolah muslim, perkuat imanmu, kokohkan, rapikan barisanmu. Ukhuwah ditegakkan, utamakan ikatan yang lain, sesuaikan. Ramadan adalah bulan perjuangan, ikrarkan kebangkitan, niatkan kesungguhan dengan kesabaran serta keikhlasan, untuk menggapai insan mutakin berkah sukses mulia. Indahnya Ramadan sangat memikat hati, tentramkan jiwa, bening hati, rindu surganya, ingin bertemu Allah dan Nabi. Pernah ketemu dengan orang yang IQ-nya bagus, cerdas, kerja keras, tapi nasibnya biasa-biasa aja. Sementara ada orang yang IQ-nya biasa-biasa aja, kerjanya juga biasa-biasa saja, tetapi dia lebih sukses. Ternyata banyak ahli yang sudah melakukan riset, banyak ahli yang sudah melakukan kajian, orang-orang hebat, orang-orang sukses itu ternyata ada satu faktor yang membuat mereka semakin sukses, semakin hebat. Yaitu apa? Keberuntungan. Ya. Ini ilmiah loh ya. Nah, bagaimana supaya Anda mendapatkan keberuntungan? Anda perlu nonton video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sukses mulia, jumpa lagi dengan saya, Jamil Ajaimi. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari,
Pernahkah Anda merasa hidup seperti berputar antara keajaiban dan keterbatasan? Ada masa di mana semua terasa buntu, tapi tiba-tiba pintu-pintu terbuka satu persatu, seolah semesta ikut menolong kita. Saya tahu rasanya, karena saya pernah berada di titik itu. Dulu, keluarga saya hidup sangat sederhana, bahkan bisa dibilang sangat miskin. Ketika saya SMA, keluarga kami sudah bersepakat setelah saya lulus SMA, saya tidak perlu ikut kuliah. Bukan karena tak mau, tapi karena tak mampu. Orang tua saya memiliki banyak hutang. Saya juga sudah mengkondisikan hati untuk tidak kuliah. Namun Allah punya rencana lain. Tanpa kami duga, saya menerima panggilan dari IPB untuk masuk IPB tanpa melalui tes, diterima tanpa melalui tes. Dan itulah awal dari keberuntungan besar yang mengubah hidup saya dan juga kehidupan keluarga saya. Waktu itu sejujurnya saya tidak punya uang untuk biaya kuliah. Orang tua saya pinjam sana-sini, bahkan dengan penuh rasa malu. Tapi kami jalani dengan penuh keprihatinan. Saya tidak tahu bagaimana akhir ceritanya. Saya hanya tahu saya harus melangkah, dan dari langkah yang penuh keterbatasan itu, saya belajar satu hal penting. Keberuntungan tidak datang pada orang sempurna, tapi pada orang yang tetap bergerak meski serba kurang. Dalam bahasa ilmiah, 3 peneliti dari University of Catania, ada itu Plucino, Biondo, dan Rapisarda, membuktikan hal yang sama. Dalam riset mereka, yang paling sukses bukan orang yang paling pintar, tetapi mereka yang punya bakat dan siap menjemput keberuntungan yang datang. Mereka menyebutnya sebagai perpaduan antara talent and luck. Ya. Dan saya yakin di balik kata luck itu ada campur tangan Allah yang Maha Kuasa. Sahabat sukses mulia, keberuntungan sering datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Bahkan seringkali ia datang di tengah kesempitan. Beberapa tahun setelah saya selesai kuliah, saya bekerja seperti biasa, membesarkan institusi kecil yang kami besarkan bersama sehingga diakui dunia. Lembaga itu bernama Dompet Duafa Republika. Dompet Duafa Republika akhirnya menjadi salah satu lembaga filantropi terbaik dunia. Saya berkiprah di lembaga tersebut, menjadi salah satu direktur di sana. Hingga sampai pada suatu hari, seorang sahabat saya, pemilik lembaga training, menghadapi masalah. Trainer utamanya harus bertugas ke luar negeri, dan ia kekurangan trainer untuk mengisi jadwal pelatihan. Dan tanpa banyak berpikir, ia meminta saya untuk menggantikannya. Jujur, saat itu saya bukan siapa-siapa. Saya juga belum menjadi seorang trainer. Saya hanya anak kampung yang belajar berbicara di depan orang. Waktu kuliah saya menjadi asisten dosen. Tapi saya ambil kesempatan itu dengan satu keyakinan. Keberuntungan berpihak pada orang yang berani mencoba. Dan benar. Setelah sesi itu, hasil evaluasi menunjukkan nilai saya tertinggi di antara semua trainer yang tampil di perusahaan itu. Hari itu, hidup saya berubah. Dan sejak saat itu, saya menjadi trainer, menjadi inspirator. Teman-teman saya menjulukinya inspirator sukses mulia. Dan hingga kini, saya masih di jalan itu. Banyak orang menyebutnya keberuntungan, tapi saya lebih suka menyebutnya pertolongan yang sudah disiapkan oleh Allah. Karena keberuntungan sejati tidak datang begitu saja. Ia muncul di persimpangan antara kesempatan dan juga kesiapan. Kesempatan dan kesiapan. Saya ulangi, kesempatan dan kesiapan. Seorang profesor Tina Selig dari Stanford University berkata, luck is the intersection of change and motion. Keberuntungan muncul saat peluang bertemu dengan pergerakan. Kalau hari ini saya menolak panggilan IPB, kalau saya menolak jadi trainer pengganti, mungkin saya tak akan berada di sini hari ini, berbicara kepada Anda. Maka sahabatku, jika ada peluang datang sekecil apapun, jangan menunggu, yakin dulu, melangkahlah dulu. Karena kadang keyakinan muncul setelah kita melangkah. Seorang peneliti lain, guru besar juga ya, Profesor Richard Wiseman dari University of Hertfordshire, menemukan 4 prinsip utama orang yang beruntung. Pertama, mereka peka terhadap peluang. Yang kedua, mereka mengikuti intuisi. Yang ketiga, mereka berpikiran positif terhadap masa depan. Dan yang keempat, mereka mengubah kesialan menjadi pembelajaran. Jadi kalau Anda mengatakan sial, sekarang ambil pelajaran dari kesialan yang Anda temui. Dan saya menyadari semua itu bisa dilatih. Ketika kita membuka mata dengan rasa syukur, intuisi menjadi lebih tajam. Ketika kita berhenti mengutuk masa lalu, masa depan jadi terasa lebih bersahabat. Dan ketika kita berhenti menyesali kegagalan, kesialan pun berubah menjadi guru kehidupan.
Dalam bukunya Great by Choice, ya, Jim Collins menulis bahwa keberuntungan datang kepada semua orang. Tapi tidak semua orang siap menjemputnya. Ia menyebutnya return on luck, hasil dari bagaimana kita mengelola keberuntungan yang datang kepada kita. Jadi ada dua orang ya dengan peluang yang sama besar, tapi yang satu panik, yang lain siap. Yang satu mengeluh, yang lain belajar. Yang satu menunda, yang lain bertindak. Dan saya percaya bahwa keberuntungan yang paling besar adalah saat kita siap menggunakannya untuk membantu orang lain bertumbuh. Karena keberuntungan yang disyukuri dan dibagikan tidak akan pernah habis. Kalau kita gabungkan berbagai penelitian tadi ya tentang keberuntungan ya dari berbagai guru besar yang saya baca di beberapa jurnal ya, muncul satu pola yang indah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mau coba? Kalau mau coba ya, yang pertama juga peka terhadap peluang. Ingat ya, di dalam kata peluang ada kata uang. Ketika ada peluang, ambil. Yang kedua, berani mencoba dan bergerak. Yang ketiga, menyiapkan diri dan tim untuk menyambut momentum. Jadi kita selalu menyiapkan diri. Ya. Dan yang keempat, menjaga hati agar tetap bersyukur dan tenang. Keberuntungan sejati tidak datang tiba-tiba. Ia datang pada Anda, khususnya kepada Anda yang konsisten menjalankan 4 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Saya Jamil Ajeni, mengajak Anda untuk terus menyiapkan hati, karena keberuntungan bukan dicari, tapi diundang. Dan undangannya adalah peka terhadap peluang, berani mencoba dan bergerak, terus menyiapkan diri dan hati yang penuh syukur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan jangan lupa ya, kalau Anda memperoleh manfaat ini, komen dan share video ini ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.